Halo everyone, perkenalkan namaku Anissa Nurul Bariroh dari kelas 2E Manajemen dengan NPM 1210674 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi yang akan dibahas, yaitu mau tahu penjelasan lebih lanjut, stay tune in my video. Apa sih konsep organisasi pembelajaran itu? Organisasi pembelajaran merupakan proses meningkatkan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengatasi setiap permasalahan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Terdapat beberapa tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Kedua, mental model, yaitu kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Ketiga, tim pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Keempat, personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang terakhir, membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama, operant conditioning atau Skinner, yaitu kondisi yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kedua, classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Ketiga, social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat. Yang pertama, proses memperhatikan atau attention process. Kedua, proses mengingat atau retention process. Ketiga, proses mesin untuk meniru atau reproduction process. Yang terakhir, proses pemberdayaan atau penguatan reinforcement process. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama, penguasaan pengetahuan. Kedua, distribusi informasi. Ketiga, interpretasi informasi. Terakhir, pengingatan organisasional menurut Wibowo 2006. Selanjutnya, cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Pertama, pembelajaran analitis. Kedua, pembelajaran sintesis. Ketiga, pembelajaran eksperimental. Keempat, pembelajaran interaktif. Kelima, pembelajaran struktural. Dan terakhir, pembelajaran institusional menurut Wibowo 2006. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Pertama, schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Kedua, reinforcement schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. 3 karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi.
Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru menurut Wibowo 2006. Terdapat 3 fungsi kunci dalam organisasi pembelajaran. Fungsi yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Fungsi yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Fungsi yang ketiga, bekerja menggeneralisir gagasan dan dampak. Sekian penjelasan mengenai materi organisasi pembelajaran. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. See you next time.